Walaupun sudah ditetapkan sosialisasinya pada bulan ini dan akan langsung diberlakukan pada bulan depan, tapi nyatanya tuh masyarakat banyak yang belum tahu nih terkait dengan penerapan ini. Nah, awalnya rencana pembatasan Pertalite ini diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia. Menteri Bahlil menyatakan bahwa pemakaian BBM subsidi terutama Pertalite kerap digunakan oleh pengendara roda 4 atau mobil. Jadi tidak tepat sasaran ya, itu temuan indikasi kebocorannya di sana ya, Naila. Dan menurutnya atau menurut Bahlil, ini BBM subsidi ini harus tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh orang kaya. Dan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite bisa tepat sasaran sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan oleh BPH Migas, Pertamina melakukan pendataan pengguna BBM subsidi melalui pendaftaran QR Code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite. Ya, nah, tetapi tadi seperti liputan rekan Yudi Harsari ternyata juga masih ada, atau Reda Pulpi tadi ya, masih ada masyarakat yang belum tahu soal kebijakan ini. Nah, tapi sebenarnya karena sosialisasi sudah dimulai, jadi di tiap SPBU begitu ya dipasang semacam banner yang nantinya masyarakat bisa mendownload atau menggunakan QR Code. Nantinya akan ada pengisian data-data ya Eva, seperti NIK dan lain-lain, dan ada proses menunggunya sekitar 7 hari. Tadi disampaikan oleh rekan Reda Pulpi. Nah, masyarakat disarankan segera mendaftar QR Code sekarang juga ya, yang lagi mau isi bensin, ayo cepat-cepat daftar. Karena supaya bisa membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite maupun biosolar ketika pembatasan mulai diterapkan 1 Oktober mendatang. Betul, diharapkan penyaluran Pertalite akan bisa lebih terkontrol ya, karena pengisian Pertalite bagi kendaraan yang sudah mendaftar atau yang sudah mencatatkan nomor polisi kendaraannya bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat. Nah, ini jadi dihimbau bagi masyarakat untuk berkontribusi juga untuk segera mendaftarkan ke aplikasi tersebut ya. Betul, program subsidi tepat My Pertamina ini merupakan upaya dari pemerintah dan juga Pertamina untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi yang lebih efektif dan juga tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Kemudian langkah pemerintah untuk membatasi BBM ini mendapat dukungan dari parlemen. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, bahkan menyebut kebijakan pembatasan BBM ini sudah diminta agar dilakukan sejak 2,5 tahun lalu. Jadi memang ini gaungnya sudah terdengar dari tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Tapi apa yang membuat kebijakan ini akhirnya menjadi tarik ulur pemerintah, Eva? Nah, lebih lanjut disampaikan juga bahwa aturan subsidi tepat sasaran harus lebih rinci jenis kendaraan dan kelompok masyarakat mana saja nih yang berhak atas BBM subsidi. Kita simak pernyataan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno berikut ini. Masalah pembatasan BBM yang bersubsidi atau BBM dalam penugasan, termasuk jenis BBM tertentu seperti Pertalite, itu kita sudah mintakan dilakukan pembatasannya hampir 2,5 tahun yang lalu. Ya, kita sudah minta pada Perpres yang namanya Perpres 191 tahun 2014 itu direvisi agar revisinya itu memuat rincian jenis kendaraan apa saja, kelompok masyarakat siapa saja yang berhak atas BBM subsidi ini, sehingga BBM-nya itu betul-betul bisa disalurkan kepada mereka yang tepat sasaran. Misalkan saja ojol, misalkan saja UMKM, ambulans dan lain-lain. Nah, ini sekarang kan masih bebas ya, meskipun sudah ada pembatasan melalui QR Code My Pertamina, tetapi kedepannya kita akan melakukan pembatasan dalam bentuk subsidi tepat sasaran. Nah, karena Perpres 191 2014 itu masih belum direvisi, akan dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM yang nanti akan mengatur agar subsidi itu betul-betul tepat sasaran. Yang berhak menerima tetap masih berhak menerimanya, tetapi yang tidak berhak menerima terpaksa membeli BBM dengan kualitas yang lebih tinggi daripada Pertalite. Iya, lalu bagaimana nih komen atau komentar ya pendapat masyarakat terkait dengan rencana kebijakan ini? Kita akan simak bersama sejumlah komen net ya. Ya, ada tanggapan dari warganet pemirsa ini dari akun X. Kita lihat dari @lemonci_xxx, peraturan nggak jelas memang nih katanya ya. Tahun kemarin bulan-bulan Juli Agustus katanya wajib pakai kartu, ternyata cuma percobaan sebulan. Katanya nggak wajib cetak, jadi wajib. Nah, jadi ini masyarakat bingung ya karena sepertinya aturannya maju mundur dan seenaknya begitu katanya. Jadi disampaikan juga kok beda SPBU juga bisa beda kebijakan. Waduh, jadi belum menyeluruh begitu ya sosialisasinya termasuk ke SPBU. Ini menjadi catatan seharusnya ya. Betul. Berikutnya dari @ainur
Pernah dengar ada mobil lawas CC 2000-an tapi nggak bisa kalau isi Pertamax. Nggak tahu alasannya apa, katanya kalau bisa malah premium aja tuh. Gimana ya? Nggak boleh nanti ya, kalau udah dibatasin harus tepat sasaran, itu yang harus digarisbawahi. Kita lihat lagi dari Arjuna XXX, padahal mereka tinggal kerjasama ya sama Samsat buat tarik data kendaraan by Nopol, terus bikin master data type kendaraan dan juga tahun boleh dikasih subsidi ya. Kelar kayaknya, nggak bikin masyarakat pusing juga. Ini ada saran dari masyarakat ya. Betul. Berikutnya dari Silent Tree, ya mau diatur pembelian subsidi malah berontak. Beli yang nggak subsidi apa tujuannya? Pembelian subsidi ketat kan biar subsidinya tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran, yang berhak menerima cuma beli 4 liter. Ya, nggak berhak menerima belinya 40 liter. Kan ya buang-buang uang negara. Oke. Iya, tapi harusnya memang dari sosialisasinya saja sudah diterapkan dengan ketat. Tapi sosialisasinya seperti ini dan sempat tarik ulur dari tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat lagi dari Emreza XXX. Niat kebijakannya kan bagus ya, supaya BBM subsidi ini tepat sasaran. Kalau udah dijalankan, kebijakan ini juga nantinya bakal terbiasa mudah. Wow, ternyata dari sekian banyak komentar yang menuai respon negatif, ada juga yang menuai respon positif terkait dengan hal ini ya. Ya, ada yang mendukung karena semangatnya supaya tepat sasaran, tidak salah nih yang menerima BBM subsidi. Tetapi bagaimana nanti kebijakannya, implikasinya, dan juga soal pengawasan itu penting ya, Naila? Betul, kita nanti akan berbincang dan berdiskusi mengenai hal ini bersama dengan pengamat kebijakan publik. Sesaat lagi ya pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Newsline.